Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Maulana Akbar dengan NIM 2019-230119. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di bidang matkul komputer dan masyarakat, yaitu tentang aplikasi Balit Bank atau disebut juga dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Nah, bisa dilihat dari logo dan lambangnya. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuk aplikasinya. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia secara aktif menjalankan berbagai program yang terkait dengan HAM sejak penyatuan Kementerian Negara Urusan HAM dengan Departemen Kehakiman pada bulan Mei tahun 2001. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM telah melakukan berbagai upaya yang penting untuk lebih meningkatkan hubungan antar HAM, pemerintahan, demokrasi, desentralisasi, reformasi hukum, dan pembangunan. Selain itu, mengharus utamakan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh kementerian yang terkait dan institusi-institusi yang menangani HAM. Tetapi menjadi prioritas penting untuk masa kini dan masa depan. Pendekatan bersifat lintas sektoral, antar dan multidisiplin yang meliputi bidang hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sama seperti dengan hak-hak untuk pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2006 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2005 yang sekarang diatur kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH/05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang HAM. Pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia berubah nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visi dan misi Badan dan Penelitian Hak dan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visinya yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sedangkan misinya yaitu 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 2. Pelaksanaan hukum yang berkualitas. 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan HAM. 5. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. Kedudukan dan tugas pokok. Kedudukannya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya disebut dengan Balitbank, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Sedangkan tugas pokoknya yaitu mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan. Tata nilai pasti, singkatan dari profesional, akuntabel, sinergik, transparan, dan inovatif. Selanjutnya yaitu struktur organisasinya. Badan Penelitian dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 1. Sekretaris Badan, 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, 3.
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Dan 5. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu struktur gambarnya. Selanjutnya, tugas dan fungsinya. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi A. Penyusunan kebijakan teknis, B. Program, C. Dan anggaran, D. Pengkajian, E. Penelitian, dan F. Pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kedua, pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Keempat, pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasinya sebentar. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari Balitbank aplikasinya. Nah, ini singkatan dari PASTI, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Nah, kita lihat ke bawahnya yaitu di berbagai hukum, HAM, kebijakan, dan mental analis. Saja macam-macam pelayanan online terpadu. 1. Pelayanan pengkajian dan penelitian. 2. Pelayanan penyediaan narasumber. 3. Pelayanan elektronik e-book atau e-book. 4. Pelayanan elektronik jurnal. 5. Pelayanan perpustakaan. 6. Pelayanan obrolan penelitian atau opini. 7. Human AI atau Artificial Intelligence. 7. 3AS Survei Management. 8. ASA Evaluasi Zona Integritas. 9. e-book atau Electronic Book. 10. Jurnalnya, jurnal atau jurnal elektroniknya. Ke-12 adalah library, ke-13 intraweb pegawai, Balit Press, webmail pegawai, survei dan research, jadi Balit Kumham, editor Balit Kumham, bisa intelijen, indeks sistem, isinya website, e-conference Balit Ham. Nah, langsung aja kita ke bawah. Nah, ini adalah beritanya. Lebih macam berita di Balit Kumham. Satu saja. Ini tampilan beritanya. Kembali ke awal.
bawah mana? Nih, langsung saja kita kembali langsung ke bawah. Oh, nah ini langsung ya. About-nya itu tip perkembangan. Oh ya, Balitbank bisa diikuti lebih lanjut di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ataupun bisa dengan memasukkan email address email Anda. Terima kasih. Ini kita bisa melihat dari berapa datang pengunjung hari ini, hits hari ini, dan jumlah visitornya. Langsung saja kita menuju ke profil sejarahnya. Oh, ini sejarahnya. Nah, langsung saja kita ke tampilan sejarahnya. Selanjutnya kita ke visi misi tadi udah. Langsung saja kita menuju ke lokasi dari gedung Balitbank. Lokasi terletak di Jalan HS Rasulullah Said nomor Kaf 67. Langsung saja kita ke struktur organisasinya. Langsung saja kita ke profilnya. Nih profil dari yang paling atas yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama Dr. Sri Puji Budi Utami. Nah, dengan di tengahnya dari Sekretaris Badan dengan nama Bu Yayah Mariani. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Bapak Sino Heruswetio Kartioko. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Bapak Tideniel Tobing. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Bapak Asep Sarifudin. Selanjutnya itu Kepala Badan Pengembangan Data Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Bapak Aman Riyadi. Lanjut saja kita menuju organisasi yaitu sekretarisnya. Struktur sekretaris. Langsung saja kita langsung ke Balitbank Hukum. Jadi kita langsung ke Balitbank HAM. Jadi kita ke Pusibang. Nah, selanjutnya ada Pusibang Dating. Jadi kita ke jurnal penelitiannya. Penelitian hukum dan juga itu. Jurnal. Jurnal penelitian hukum de jure. Jurnal penelitian de jure. Seperti ini adalah bentuk tampilan dari jurnal penelitian hukum de jure.
kembali ke beranda. Nah, langsung kita ke jurnal yang lain, yaitu jurnal ilmiah kebijakan hukum. Ini tampilan awalnya. Tidak bisa mendownload. Nah, ini tadi tampilan online terpadunya, karena tadi ada sedikit kendala. Nah, ini seperti ini tampilan macam-macam online terpadunya. Dan ini berbagai kerjasama dari aplikasi Balitbank. Tadi lupa ada jurnal ilmiahnya. Nah, ini seperti ini tampilan jurnal HAM-nya. Kembali lagi, yaitu aplikasinya. Oh no, ini seperti ini tampilan e-booknya. Baik, kembali lagi ke tampilan. Dan itu seperti tampilan aplikasinya. Sebentar. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang terbatas atau kata-kata yang terlalu banyak di itu, mohon dimaafkan karena saya belum terlalu banyak berbicara di kamera. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.